terkait perkembangan kasus kerangkeng manusia yang terjadi di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana berangin-angin. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melakukan tahap lebih lanjut dengan menggelar rekonstruksi di Aula Tribrata Markas Polda. Di sela proses rekonstruksi yang dilakukan sejak Rabu pagi hingga petang 25 Mei, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Komisaris Besar Hadi Wahyudi, menjelaskan kegiatan ini dilakukan secara tertutup dan menghadirkan 8 tersangka. Di antara 8 tersangka, 1 orang bernama Dewa Perangin-angin merupakan anak dari Bupati Langkat nonaktif yang terlibat dalam penganiayaan hingga tewas terhadap penghuni kerangkeng. Selain 8 tersangka dan para penyidik, kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta perwakilan dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Seorang kerabat Bupati nonaktif bernama Terang Sembiring yang juga menjadi tersangka turut mengikuti adegan demi adegan dalam rekonstruksi proses penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng. Hadi menambahkan, meski ada penolakan dari para tersangka saat adegan dilakukan, hal itu tidak menjadi persoalan bagi penyidik, karena segala adegan rekonstruksi berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan para saksi. Hasil dari rekonstruksi ini nantinya akan disampaikan kepada khalayak setelah Polda dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghimpun seluruh data rekonstruksi yang dilakukan serta data lainnya. Rekonstruksi ini kan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi kesesuaian berita acara yang sudah didapatkan, keterangan-keterangan yang sudah didapatkan dari korban, kemudian dari tersangka, dan dari saksi-saksi yang lainnya. Ini kita menyesuaikan apa yang sudah didapatkan atau yang sudah diperoleh penyidik sebelum ini dilakukan. Sementara itu, kasus kerangkeng manusia ini mulai terungkap dan diusut pertama kali saat Bupati Langkat nonaktif ditangkap oleh KPK pada pertengahan Januari lalu. Saat menghadapi kasus korupsi tersebut, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau Migrant Care yang mendapatkan informasi mengungkap dan melaporkan kepada Komnas HAM karena adanya kerangkeng manusia serupa penjara yang terbuat dari besi di dalam rumah pribadi Bupati nonaktif yang di dalamnya menampung para pekerja dan masyarakat sehingga kasusnya semakin berkembang dan diproses hukum hingga saat ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjibaku mengendalikan wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang hewan ternak berkaki 4. Kasus ini semula ditemukan di 4 daerah kabupaten pada 6 Mei lalu, dengan suspek sebanyak 1.285 ekor hewan, seperti sapi, kerbau, dan kambing, yang mengalami gejala klinis demam, keluar lendir berlebihan dari mulut, serta luka pada kaki yang berujung lepasnya kuku. Terdata per hari ini 26 Mei, wabah PMK telah meluas ke 23 kabupaten kota yang dinyatakan berstatus zona kuning dan merah. Posko Terpadu Penanganan PMK Hewan Ternak Pemprov Jatim merilis sebanyak 8.794 ekor hewan ternak, mayoritas sapi di 23 daerah tersebut terjangkit PMK. Sebanyak 1.482 ekor diantaranya telah dinyatakan sembuh. Dari total 38 daerah di Jawa Timur, tersisa 15 kabupaten kota yang hingga kini masih berstatus zona hijau atau terbebas dari wabah PMK. Masing-masing adalah Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Banyuwangi, Situbondo, Ngawi, Pacitan, dan Tulung Agung. Selain itu, Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, Blitar, Kota Kediri, dan Kota Blitar. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar 15 daerah kabupaten kota ini tetap terbebas dari wabah PMK. Mengingat kebutuhan daging nasional masih bergantung dari hewan ternak sapi asal Jatim. Terlebih tidak lama lagi masyarakat akan merayakan Hari Raya Kurban Idul Adha. Maksud saya begini, yang daerah hijau ini kan masih dimungkinkan mereka tetap akan suplai sapinya. Tentu nanti para dokter hewan akan melakukan pemeriksaan kembali sebelum masuk kapal. Jadi pengapalannya tidak lewat Kalimas, tidak lewat Tanjung Perak, tapi bisa lewat Kalianget misalnya. Nanti Kalianget apakah lewat
Probolinggo misalnya, lalu ke daerah tujuan. Gubernur Hovifah memastikan telah membentuk tim pakar dari berbagai kampus di Jatim untuk membantu Pusat Veteriner Farma Pusvetma di Surabaya yang saat ini sedang dalam proses penelitian untuk pembuatan vaksin PMK. Menurutnya Pusvetma dan tim pakar sangat terbuka apabila ada penambah guru besar dari kampus wilayah lain untuk turut bergabung dalam upaya percepatan penanganan PMK hewan ternak khususnya melalui pembuatan vaksin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah telah menunjuk beberapa penjabat atau PJ daerah sementara guna mengisi jabatan kepala daerah, baik pada tingkat provinsi ataupun kota dan kabupaten yang masa jabatannya akan selesai. Sementara pemilihan kembali akan dilakukan pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Berbagai hal pun disoroti oleh publik terkait pemilihan para PJ daerah sementara itu, mulai dari transparansi pemilihan hingga adanya penunjukan para perwira TNI Polri yang masih aktif menjabat. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, secara daring pada Kamis 26 Mei mengatakan kepada Antara bahwa terdapat pengaruh terhadap pola kepemimpinan apabila para perwira TNI Polri menjabat sebagai PJ daerah. Pasalnya setiap orang memiliki gaya kepemimpinan masing-masing, begitu juga TNI Polri maupun sipil yang tentunya akan memberikan dampak yang berbeda terhadap masyarakat daerah yang dipimpinnya. Dulu kita tidak ingin gitu TNI Polri itu menduduki jabatan-jabatan sipil, nah, termasuk kepala daerah kecuali sudah pensiun, kecuali sudah mengundurkan diri dari TNI Polri-nya. Kalau aktif ya mestinya dihindari. Tapi ini yang terjadi hari ini, polemik itu muncul karena TNI Polri aktif diangkat gitu loh. Nah ini yang mendapatkan kritikan dan penolakan dari koalisi masyarakat sipil ya. Tentu ini harus menjadi koreksi bersama. Saya sih tetap berpegang teguh pada aturan. Ujang berharap para PJ daerah yang kini sudah dilantik agar tidak bekerja di atas kepentingan pribadi maupun golongan, namun fokus untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo belusukan ke Pasar Gede Solo setelah menikahkan adiknya Idayati Kamis 26 Mei. Sebelumnya Jokowi juga mengunjungi Taman Balekambang Solo. Di pasar tradisional, Jokowi menyerahkan bantuan seperti bantuan langsung tunai BLT minyak goreng. Ia sempat berbincang-bincang dengan warga penerima bantuan. Jokowi juga menyerahkan bantuan sembako dan amplop kepada puluhan tukang beca yang ada di Pasar Gede. Pada kesempatan ini, Jokowi sempat tidak mengenakan masker saat bertemu warga. Warga pun sangat antusias bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Mereka menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Presiden. Ini pas barengan dengan pernikahan. Jadi saya tadi sudah selesai, ada waktu saya membagikan bantuan Presiden untuk dagang, untuk UMKM, untuk PKL di Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, Pasar Jonasino, dan juga untuk para seniman agar ada tambahan modal untuk mendorong ekonomi. Saya terima kasih atas pemberian dari Bapak Joko Widodo, Presiden RI kita. Ya, juga terima kasih diberi sembako dan amplop ini. Seperti diketahui, Jokowi sebelumnya mengumumkan kebijakan terkait pelonggaran penggunaan masker. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperbolehkan tidak memakai masker. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Unit rekreasi tetap buka itu, cuman memang khusus di hari itu hanya menerima untuk yang memegang tiket Jakarta Impact 2022, di mana ada kategori yang namanya Ancol Festival itu dengan seharga senilai Rp250.000 itu sudah termasuk bisa menikmati rekreasi di dunia fantasi, Ocean Dream Samudra, SeaWorld Ancol dan Atlantis Water Adventure.